Ya teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang bahas CCTV ya teman-teman, karena kan masih hangat, masih membahas OJ nih, seputar OJ. Kita bahas tentang CCTV-nya ya teman-teman. Jadi gua akan tampilin video dimana Kang Heri pada 2 tahun lalu ya, kira-kira 11 hari setelah kejadian ya, sekitar tanggal 29 Agustus tahun 2021. Salah satunya ini ada 2 CCTV ya teman-teman, yaitu dari timur dan barat. Kalau gue nggak salah nih ya, timur itu tempatnya Danu sama Pak Yosef datang, barat itu arah yang Arigi dan Abi datang ya, itu dia dari arah rumahnya di Cijengkol ya. Jadi ini ada videonya, gue tampilin. Di TKP itu ada di sebelah sana teman-teman. Itu sekitar kurang lebih ada 300 meter ya teman-teman ya. Jadi CCTV ini coba kita shoot CCTV-nya. Ini CCTV yang dimaksud. Jadi CCTV ini sekali lagi berada 300 meter dari TKP teman-teman ya. Dari TKP teman-teman. Jadi mungkin data yang ini yang diambil untuk dapat memberikan informasi apa dan seperti apa yang ada di CCTV ini. Cuman mungkin dapat teman-teman semuanya bayangkan ya, TKP itu ada di sana 300 meter ya kan, sementara CCTV itu ada di sini. Nah, di situ ada yang namanya CCTV dari tukang jok ya teman-teman. Jadi yang di sebelah kanan atau di sebelah barat, di mana Arigi dan Abi di situ datang gitu ya. Namun kan kalau di tempat TKP agak di depannya ke samping itu kan ada sekolah ya. CCTV di sekolah tersebut kan sudah diinfokan bahwasanya mati ya. Dan 300 meter itu ke kanan, di mana Arigi dan Abi itu datang, itu ada ya tuh namanya tukang jok, ada CCTV-nya. Fungsinya apa tuh Bang? Ya itulah CCTV yang benar-benar dipakai ya oleh pihak kepolisian dan diselidiki gitu. Dan harusnya memang ya kalau misalkan di situ Arigi dan Abi datang lewat situ, harusnya sih terekam ya teman-teman, minimal kalau misalkan dari TKP-nya nggak terlalu terlihat karena jauh 300 meter. Minimal kan orang yang di situ kan Arigi dan Abi kan berjalan, harusnya kan kelihatan gitu teman-teman. Namun di sini ya balik lagi ya, kalau misalkan dari CCTV tersebut ada ikut campur tangan dari OJ menghilangkan atau kayak gimana kan, bisa kemungkinan dua ya teman-teman, bisa dihilangkan atau dirusakkan kayak gitu kemungkinannya kayak gitu. Jadi disitulah titik terangnya, harus diselidikinya. Kayak gimana tuh Bang? Ya harus diselidikinya menurut gue pribadi ya. Di sini harusnya dicek ya, dicek apakah siapakah yang meminta itu kan, dari Polsek atau dari Polres yang meminta CCTV tersebut kepada tukang jok gitu. Jadi tukang joknya kan tentunya akan tentunya diperiksa gitu ya. Apakah hanya satu pihak kepolisian yang meminta, ataukah ada pihak lain juga dari pihak kepolisian lain juga kah, atau yang meminta gitu kan. Jadi dimintanya apakah 2 kali, apakah gimana, itu harus diperiksa ya teman-teman. Jadi benar-benar harus dicek. Nanti kalau misalkan sudah diperiksa nih, siapakah yang meminta untuk CCTV tersebut, nanti kan ketahuan nih orangnya gitu kan, siapa orangnya. Oh ini orangnya, terus kemungkinan dicocokkan juga nih sama kemarin ya, Bapak Purnawirawan, apakah orang yang meminta CCTV tersebut ada kecurigaan nggak bahwa dia ini termasuk ke OJ kan kayak gitu. Terus di mana lagi Bang ada CCTV ini ya, gue tampilin teman-teman. Nah teman-teman semuanya, lokasi kejadian ada di sebelah sana ya. Ini jalan menuju ke Sekelaherang. Nah itu di depan tidak jauh dari SMA Negeri 1 Jalan Tegal itu TKP. Dan di sini tempat saya berdiri, tempat saya di sini itu adalah titik CCTV yang kedua ya teman-teman. Nah coba lihat sama teman-teman, ini ada CCTV menghadapnya juga ke dalam ya teman-teman ya. Jadi 2 CCTV inilah. Nah ini teman-teman, sekali lagi
Ini di sampingnya ada Alfa ya. Ada Alfa teman-teman. Ini ada Alfa sebelah sana. Jadi ini titik lokasi CCTV kedua yang sering dibicarakan di media sosial. Jadi titik lokasi atau dipastikan sama saya untuk di rumah TKP itu tidak ada CCTV. Nah, untuk yang di Alfa ya, dekat Alfa tersebut tentunya itu dari arah timur, di mana Pak Yosep dan Danu itu datang ya teman-teman, dari arah sebelah kanan sana gitu. Itu ada kan jalan terus, ada Alfa, kemudian ada rumah nih besar. Namun di sini sayangnya ya, berdasarkan penuturan dari Kang Heri ya, bahwasanya itu CCTV-nya itu tidak mengarah ke jalan, sayang banget ya. Jadi mengarahnya ke arah rumahnya gitu. Jadi otomatis tidak terlihat untuk di jalan untuk CCTV tersebut. Andaikan harusnya kelihatan ya, itu kemungkinan bisa kelihatan ya teman-teman, siapa aja yang lewat gitu. Ya seperti itulah untuk CCTV di sekitar, dan sisanya untuk sekitar tersebut ya masih jarang ya teman-teman untuk adanya CCTV. Namun di sini gue ada lucu juga yang kalau ada pemberitakan yang CCTV terlihat yang Pak Yosep itu pada saat naik motor, itu kan kemungkinan CCTV tersebut berasal dari barat ya, dimana Arigi dan Nabi datang harusnya dari situ kan mulainya Pak Yosep datang, kalau misalkan pengakuannya dari tempat Ibu Mimin gitu kan, dari Cijengkol. Nah CCTV yang mana tuh yang merekam Pak Yosep pada saat itu yang naik motor gitu kan, Scoopy ya warna merah ya pada saat tersebut. Itu gue nggak tahu tuh, kelihatannya sih CCTV yang berbeda, yang agak jauh mungkin ya, bukan CCTV si tukang jok gitu, kayaknya sih bukan. Jadi di sini gini ya teman-teman, mengenai CCTV mungkin teman-teman ketahui bahwasanya bang gitu kan, ada yang bilang soal CCTV mah udah pasti diamanin bang gitu kan, sama OOJ udah pasti dihilangin atau diambil datanya gitu kan, dihilangkan kan kayak gitu. Ya gue tahu sih untuk hal tersebut, seperti golok, seperti apa ya, rekaman CCTV itu kemungkinan memang sudah dihilangkan. Yang kita cari apa ya, kita ketahui ya teman-teman, tidak ada kejahatan yang sempurna. Yang gue bilang tadi pasti ada jejaknya gitu kan, siapa yang meminta, terus dari semua CCTV yang sudah digeledah gitu atau diminta oleh Polres atau Polsek atau Polda gitu, tentunya Polsek atau Polres doang ya pasti yang meminta. Di situ kan bisa dicek siapa aja yang meminta, terus dicoba ditelusurin lagi CCTV yang mana aja itu di sepanjang jalan itu kan kayak gitu. Ada kecurigaan atau ada keanehan nggak gitu kan, untuk siapa sih yang meminta gitu kan, siapa aja yang meminta, apakah ada dari luar kepolisian ataukah dari kepolisian ada yang meminta double 2 kali gitu kan. Itu kan kita ketahuinya dari orang yang memiliki CCTV tersebut gitu, apakah ada keanehan atau kecurigaan atau kayak gimana. Nanti kan di cross check nih sama Pak Purnawirawan gitu kan, tentang OOJ tersebut, adakah dari pihak kepolisian yang mana aja yang dicurigai gitu kan. Kalau berdasarkan dari labnya Bang Freddy kemarin, ternyata beliau menyatakan untuk OOJ tersebut bukan 3 orang gitu. Dia sudah apa ya, memberikan statement bahwasanya pada saat live Bang Freddy menyatakan kemarin bahwasanya untuk OOJ tersebut dinyatakan ada 9 orang. Ini untuk sekarang ini ya, untuk Bang Freddy. Berarti kalau dia sudah menyatakan ada 9 orang, dia sudah tahu nih nama-namanya siapa aja. Kenapa dia bisa tahu bang? Ya karena Bang Freddy itu kemarin mewawancarai untuk Pak Purnawirawan tersebut gitu, dan juga mewawancarai 1 orang lagi yang menjadi saksi namun tidak mau diekspos gitu. Orang tersebut ini orang yang sudah pernah diwawancarai juga namun tidak mau untuk diekspos orangnya gitu, karena katanya sport jantung kalau misalkan diberitakan gitu. Ya kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan tidak bersalah ya harusnya tidak takut ya teman-teman. Namun di sini dia malah ada rasa takut gitu. Artinya kan kalau ada orang saksi ya, seorang saksi diwawancarai dan tidak mau diekspos, padahal ini udah terang ya itu kan beritanya, ya sepertinya orang tersebut mungkin kemungkinan terlibat. Itu menurut gue ya teman-teman. Kalau misalkan dia tidak takut nih, seperti siapa, seperti Bapak Purnawirawan ini, mau dia diwawancara oleh Bang Freddy, namun di sini memang belum dipublish ya sama Bang Freddy. Karena apa? Karena memang di sini
ya luar biasa. Beliau ini menyebutkan nama-nama sepertinya teman-teman. Kok bisa tahu Bang? Beliau menyebutkan nama-nama untuk Pak Purnawirawan ya, karena dari wawancara tersebut Bang Freddy disebutkan nama-nama pasti. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena Bang Freddy pada saat live dia menyebutkan bahwasanya OOJ tersebut bukan ada 3, tapi ada 9 orang kayak gitu. 9 orang loh. 9 orang, bukan 3. Berarti sudah dibongkar semuanya oleh Pak Purnawirawan saat diwawancarai oleh Bang Freddy gitu, dan harusnya rekamannya ada. Tinggal kapan nih untuk Bang Freddy bisa membongkar atau mempublish hal ini gitu. Biasanya kalau Bang Freddy sendiri agak hati-hati orangnya teman-teman. Kalau misalkan diminta oleh satu saksi jangan dipublish, dia pasti orangnya amanah banget, nggak bakal dipublish kayak gitu. Dan kemarin dia ada kekecewaan ya masalah orang yang menyebar itu videonya atau pemberitaan tentang rekaman dia gitu kan, mengenai ada hubungannya yang Pak Yosep marah-marah itu. Dia agak kecewa sama seseorang yang biasa nelpon dia, kenapa informasi dibocorin gitu. Dia kalau misalkan ada sesuatu informasi yang memang gak harus dibocorin atau ada amanah dari seseorang, dia nggak bocorin tuh. Menurut gua salut ya untuk Bang Freddy. Makanya kalau Bang Freddy live gua selalu ngikutin ya, juga Anjas kayak gitu. Dan juga biasanya gue ikutin juga kalau ada Mbak Suci live. Ada fungsinya teman-teman. Jadi ya teman-teman di sini gue juga mau nyaranin nih, jangan misalkan menyalahkan Mbak Suci. Kalau Mbak Suci memberitakan mungkin tentang keluarga Pak Yosep atau kayak gimana, dianggap mendukung atau kayak gimana. Kenapa nggak bisa ngomong kayak gitu Bang? Karena di sini kita juga sebenarnya ada manfaatnya juga mengikuti channel dari Mbak Suci. Kita juga bisa tahu dari dua belah pihak teman-teman, tidak hanya kita mengikuti dari YouTuber Subang, dari Pak Tovan, kita juga bisa mengikuti dari informasi dari Mbak Suci gitu kan ya, mengikuti informasi-informasi yang diberikan mengenai Pak Rohman gitu kan ya, dan juga semua keluarga dari Pak Yosep informasi terbarunya. Jadi kita ngelihatnya dari dua arah kayak gitu. Seperti itu kalau gue sih kayak gitu ya teman-teman. Dan gue juga memperhatikan banget analisa dari itu ya, Anjas Asmara, dan juga jadi semuanya kalau gue ambil lengkap gitu ya, tidak hanya dari satu sisi aja. Oke, semoga untuk yang CCTV ini semoga terungkap ya teman-teman. Gue kenapa gencer banget ya untuk OOJ ini, pokoknya gue bener-bener pengen OOJ ini terungkap ya teman-teman. Jadi gue ibarat kata ngasih saran secara tidak langsung gitu ya, agar OOJ ini diusut melalui CCTV. Kenapa? Semuanya juga lagi ngebicarain itu ya, buat Bang Freddy, Anjas gitu kan. Dan emang gue udah mau arahnya ke situ, dan gue lengkapin lagi juga nih dengan video dari Bang Heri ya, yang pada saat 2 tahun lalu langsung benar-benar lihat CCTV mana aja yang aktif gitu ya. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.